Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bu Nurul Anissa akan mengajarkan tentang web design HTML. Nah, untuk video ini nanti akan belajar tentang form, tabel, dan link ya. Yuk, check it out. Form. Ini elemen form mendefinisikan formulir yang digunakan untuk mengumpulkan inputan pengguna. Ada input text, ada checkbox, radio button, button submit, dan lainnya menggunakan tag form. Nah, misal kita membuat form seperti itu ya, ada nama lengkap, jenis kelamin, email, lalu aktif pada sosial media, mengetahui web dari mana, dan pesan. Check it out. Pada minggu lalu kita menggunakan Notepad saja, tapi pada minggu ini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Bagi yang belum punya, silahkan di-download ya. Ini namanya Visual Studio Code. Nah, ini cocok untuk pemrograman karena nanti teksnya ada warna-warninya guys. Jadi kalau error pun kita tahu seperti itu. Nah, sampai sini mari kita membuat file ya. File, new file. Kita save. Letakkan yang kemarin ya, sejajar sama yang kemarin. Dasar komputasi ibu letakkan di coding. Nah, di sini jangan lupa plain text-nya diganti dengan HTML. Ini akan ibu namai dengan buku tamu. Lalu save. Nah, pertama kali masih ingat menggunakan tag apa? Iya, tag HTML. Nah, mantap ya. Setelah itu, ada apa? Masih ingat nggak? Head. Di ibu ini otomatis ya, sama body. Seperti itu. Lalu sekarang itu kita menggunakan HTML5 atau HTML dengan versi terbarunya. Cara menambahkannya dengan kita beri tag tambahan yaitu nih doctype. Doctype HTML ini menjelaskan kalau HTML kita HTML5, HTML terbaru seperti itu. Head kita kasih judul ya. Judul bahasa Inggrisnya ya title. Misal ibu mau kasih ini Dinus Student Blog. Nah, seperti ini. Lalu bodinya, pertama kita mau bikin judul dulu. Masih ingat nggak tag judul pakai apa? Ya, pakai H. Kita pakai H2 ya. Kita kasih tulisan form buku tamu. Lalu untuk bikin formnya, mari kita menggunakan tag form. Nah, seperti ini. Lalu kita mulai dari sekarang ya. Pertama itu apa ya pertama? Ya, pertama nama lengkap. Ini ibu Windows kanan, Windows kiri, jadi dia bisa setengah-setengah gitu ya. Pertama nama lengkap .2, lalu BR masih ingat nggak buat apa? Ya, break. Pertama kita pakai yang namanya tag input. Lalu kita kasih type. Tag input ini dia tag jomblo guys, maka dari itu tidak perlu tag tutup ya. Input type-nya text, lalu kita kasih keterangan name, nama lengkap. Lalu size-nya kita atur biar nanti sama semua. Size sama dengan 55.
ini bukan enter ya, tapi ini dia auto ke bawah gitu punyanya ibu. Lalu kita kasih BR. Save. Mari kita buka ya. Kita menuju ke foldernya. Coding, buku tamu, klik. Oke, ini ibu buka coba di Chrome. Nah, seperti ini bentuknya. Title-nya di New Student Blog. Lalu ini ya, nama lengkap, isian yang input teks tadi. Kalau tampilan di Firefox, nah seperti ini. Oke, ibu pakai yang Chrome aja ya. Lanjut, kita coding. Setelah ke nama lengkap, nah dia ke jenis kelamin. Jadi jenis kelaminnya jangan lupa BR. Nah, kalau tadi untuk yang teks itu menggunakan type-nya teks. Ini ada yang merah-merah nih. Jadi ini ada yang salah sebelah sini. Nah, seharusnya ini pakai sama dengan. Jadi enak ya kalau pakai Visual Studio Code. Jadi kalian harus download extension gitu buat HTML biar ketahuan atau dia otomatis filling yang depan sama yang belakang itu loh, tag depan sama tag tutupnya. Kita buat laki-laki. Nah, terus ada input. Kalau tadi type-nya teks, sekarang type-nya radio. Lalu kasih name, jenis kelamin. Lalu kita kasih value L besar. Itu untuk laki-laki. Sekarang kita buat yang perempuan. Input type-nya radio, name-nya jenis kelamin, dan value-nya kita ganti P. Jenis kelamin sudah selesai. Sekarang kita membuat alamat tinggal dan email. Kira-kira pakai type yang apa type-nya? Iya, cakep. Type-nya menggunakan teks. Jadi sama ya yang ini, kita copy aja. 2 ya, alamat tinggal sama email. Type yang diganti apanya? Ya, yang diganti itu name-nya. Ini nama lengkap diganti dengan alamat tinggal. Dan ini email. Save. Mari kita lihat ya. Jadi kita ke Chrome, kita refresh. Nah, seperti ini. Radio dia harus memilih salah satu, dan teks kita tinggal isikan teks. Lanjut ke nih, aktif pada sosial media. Teks sudah, radio sudah. Kalau sekarang itu input type-nya beda lagi. Type checkbox. Ya, checkbox. Lalu name.
kasih nama Facebook. Value kita kasih ya. Dan kita baru tuliskan Facebooknya. Begitu seterusnya, Twitter juga, name-nya di sini Twitter. Di sini keterangannya juga Twitter, Instagram sama pet. Save, mari kita refresh. Nah, kalau ke checkbox kita bisa memilih lebih dari satu ya. Kalau radio hanya satu saja, begitu. Setelah itu kita ke ini drop down itu. Kita kasih BR. Yang pertama, mengetahui web ini dari lalu ini agak berbeda, nggak pakai input lagi, tapi kita menggunakan text select. Nah, di dalam select ini ada yang namanya option. Tapi kita mau tulis name-nya dulu untuk identity-nya. Select dengan name info. Baru kita kasih dia option. Nah, option ini untuk yang pertama, untuk yang di highlight, jadi yang pertama kali muncul begitu. Select, lalu kita kasih keterangan seperti ini. Lanjut untuk option yang lain. Yang lain kita menggunakannya value web Udinus. Lalu di tengah-tengah sini kasih keterangannya. Lanjut, ada web Udinus. Lalu di sini ada surat kabar. Ini juga ditulis. Teman browsing. Ini untuk teman. Ini untuk browsing. Save. Mari kita buka. Yeay. Nah, seperti ini ya drop down-nya. Untuk pertama kali ini selected, jadi dia pertama kali akan muncul, baru setelah di drop down ada keterangan-keterangan lainnya. Setelah itu ada pesan PR. Nah, pesan juga tidak pakai input, dia pakai text area. Kita kasih name, pesan, kita save. Nah, seperti ini pesannya. Dan ini harusnya sama ya, sejajar sama teman-teman yang lain. Ini ibu tambahin lagi keterangan. Ini kurang PR nih.
Keterangan ukuran ya, kita pakainya col atau kolom. Cols diisi 40, rows bisa diisi 3. Save, refresh. Nah, udah mirip-mirip ya, seperti itu. Lanjut, kurang 2 ini tombol kirim dan tombol batal. Kita pakai tag input lagi. Yang pertama type submit, value kirim. Lalu yang kedua input, type-nya reset. Value atau yang tertera di button batal. Kita refresh seperti ini. Misal kita tulis ya, nah gitu. Kalau kita klik batal, nah dia akan menghilang seperti itu. Kalau kita klik kirim, akan bagaimana? Ayo, ada yang tahu? Dia akan tidak melakukan apa-apa. Jadi tuh kalau dikirim, keinginannya dia masuk ke database ya, tapi untuk kali ini kita hanya membuat desain kerangkanya saja. Nanti kita akan enhance atau perbaiki lagi agar bisa masuk ke database itu menggunakan PHP, tapi untuk sekarang belum dulu. HTML form sudah. Nah, kita sudah belajar ya. Di sini semua sudah oke. Ini juga ada selain type reset, ada type password juga, lalu ada type file. Itu untuk kita mengupload file-file seperti itu. Sekarang kita ke tabel. Ready? Ready. Tag tabel menggunakan itu sama makanya tabel itu menggunakan tr atau row. Tr itu sebagai baris, td itu untuk datanya. Mari kita coba langsung ya. Ya, kembali ke Visual Studio Code. Buku tamu sudah, lalu kita buka yang lain. Ibu Ctrl N atau new, lalu Ctrl S untuk save. Nah, ibu ini mau bikin, masih letakkan dalam satu folder ya. Lalu mari kita cari .html. Ini ibu kasih nama dengan profil.html. Save. Langsung tag HTML. Lalu pakai doctype. Jangan lupa head, lalu body. Nah, seperti ini. Di head kita kasih nama title, profilku gitu. Save. Lanjut kita ke body. Pertama kita judul dulu pakai yes, pakai he. Sudah. Lalu pertama kali kita tulis dulu nih yang pakai yang biasa ya. Nama Nurul Anissa Sudiwinarsi. Silahkan kalian mengetik nama masing-masing ya. Si tempat, tanggal lahir,
Semarang 25 September 1994. Nah, seperti ini. Mari kita lihat bagaimana kalau di tampilannya. Nah, seperti ini ya. Kurang PR. Nah, kalau kita menulis seperti ini, kan biasanya kalau di Word kan titiknya itu sejajar ya, guys. Nah, untuk membuat sejajar di sini ada cara primitif, yaitu kita menambahkan spasi banyak di sini. Spasi biar titik duanya sejajar sama di bawahnya. Tapi untuk sekarang itu kan nggak efektif ya karena banyak spasi. Kita menggunakan tag tabel. Seperti ini. Lalu di dalamnya kita gunakan TR. TR tadi untuk baris ya. Nah, lalu untuk datanya kita menggunakan TD. Nah, TD nama. Lalu TD titik 2. Lalu TD lagi, baru Nurul Anissa Sri Winarsih. Lanjut kita membuat yang tempat tanggal lahir. Kalau mau bikin yang lagi kita, nah ini bikin tag TR lagi, baru TD nya. TD titik 2, TD lagi, baru keterangannya. Kita save ya. Save, kita refresh profil. Nah, bagus kan kalau pakai titik 2. Titik 2-nya dimasukkan ke dalam tabel. Nah, seperti itu. Lalu ibu mau menghidden atau nggak mau melihat ini, masih ingat nggak cara untuk komentar, memberi komentar? Masih ingat? Ingat dong, pakainya ini cucuk pentung main. Ini dikasih main cucuk. Save ya, refresh, dia akan hilang. Begitu. Lanjut ya. Setelah itu ibu mau ngasih hobi. Nah, caranya, nah TR ini kita bisa mengcopy TR atau ketik sendiri juga boleh banget. Misal hobi. Hobinya ibu apa ya? Belajar, berenang. Mama berenang boleh ya? Seperti itu. Kalian coba tulis apa hobinya? Rebahan? Enak tenan. Lanjut lagi. Setelah hobi, tulis makanan favorit. Bakso dan mie ayam atau mie goreng. Nah, ini ibu bikin ada 2, jadi bakso sendiri, terus ini juga bakso sendiri dan mie ayam juga sendiri. Ibu bikin seperti ini. Save. Nah, seperti ini. Oke ya, apakah sudah bisa tabelnya? Bisa Bu. Nah, ini ibu mau mengajarkan cara untuk menggabung, atau kalau di Excel itu digabung merge ya. Cara nge-merge-nya, misal namanya ibu mau taruh di tengah-tengah seperti ini. Ini Nurul Anissa, ibu mau taruh di tengah. Pertama kali
Nah, ini kita hidden dulu atau ini kita hapus karena kita hanya satu aja ya. Nah, kita hapus, lalu kita akan merge 3 kolom. Jadi kita pakainya call span 3, save, refresh. Nah, seperti ini dia bakal nge-merge 3. Lalu biasanya kan kalau yang di tabel kan di atas dia sebagai judul ya, dan itu dia akan ke tengah dan bold. Kita bikin bukan TD lagi, tapi kita pakainya TH, data yang pertama kali. Nah, untuk yang TH khusus untuk tabel yang paling atas atau sebagai judul. Kalau yang di tabel itu sifatnya yang TH ini tengah, center, dan bold. Seperti itu. Lalu lanjut, ini makanan favorit sama titik 2 ibu mau jadikan ke tengah. Jadi kita juga merge ya, merge ke bawah. Kalau ini kan merge-nya ke samping atau kolom, pakainya call span. Ini kalau merge ke bawah pakainya apa? Pakainya row span di sininya. Row span 2. Kalau kita sudah row span 2, maka TD yang ini kita hapus. Ini juga row span 2. Save. Nah, kita hapus, save. Nah, seperti ini dia akan menjadi tengah. Coba Bu, kalau nggak dihapus gimana Bu? Coba ya, kalau nggak dihapus ya, ini kita kasih titik 2, save. Nah, kalau nggak dihapus dia akan, nah seperti ini, akan ada letak atau posisi yang tidak sesuai. Jadi kalau row span untuk yang ke bawahnya kita hapus aja, sama dengan ini ya, call span kolomnya kita hanya membutuhkan satu kolom karena ketiga-tiganya akan kita gabungkan. Ini baris yang TD sebelah sini kita hapus karena kedua baris kita gabungkan. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, tabelnya sudah selesai nih. Nah, ini bisa ditambahkan border untuk garis tepi, ada width, polygon, dan lainnya. Nah, seperti ini kita sudah membuat. Ini gampang, TLTH. Kalau mau mencoba yang lain bisa buka di PPT ya. Ada cell spacing, cell padding, row span, call span, seperti itu. Nah, ini kalau ditambahin padding-padding nih, tabel border sama dengan 1, jadi dia ada bordernya, ada cell spacing 10, ada space-nya, dan cell paddingnya. Kalian bisa modifikasi menggunakan tag yang lain ya. Ini kita skip aja, lanjut ke HTML links. Jadi untuk berpindah ke halaman web yang lain, kita menggunakan HTML links. Nah, tagnya menggunakan A, ini tag A. Kita coba ya. Nah, ini untuk sekalian mempercantik tampilan. Nah, di sini kita kasih keterangan start header. Nah, nanti kenapa Ibu kasih keterangan? Karena nanti akan dipakai di halaman-halaman berikut-berikutnya. And header. Nah, letakkan di atas profil atau di atas H ya. Nah, terus ini Ibu akan kasih gambar. Yuk kita cari gambar yang bagus. Ingat kalau cari gambar itu kita letakkan satu jajar ya. Nah, gambarnya sudah Ibu copy, letakkan di satu folder sini.
dan namanya harus sama persis. Ini awan.jpg, kalau awan.png ya ditulis awan.png, jadi tergantung harus sama persis. Kalau aslinya JPG tapi kita nulisnya PNG gitu, nah itu akan nggak bisa ya. Di sini IMG SRC awan JPG, ibu save. Nah seperti ini. Panjangnya ini ibu kasih refresh. Nah ibu kasih bit 100% agar dia cocok untuk 100% yang ada di halaman web ini ya. Seperti itu. Oke deh, lanjut. Nah ini ibu kasih itu start header, sekarang ini navbar. Ibu salah pencet. Cucuk bentuk main. Ini start navbar. Navbar itu untuk yang kita navigasi atau kita pergi ke sana ke sini. Bikin dulu ya, nanti kalian akan tahu bagaimana hasilnya. Nah ini kita kasih text center, terus judul Dinus Student Blog, HR kita kasih garis. Nah lalu kita baru buat tag HTML, tag A untuk link atau untuk pergi kemana-mana. A lalu href. Href ini alamat yang mau kita tuju. Nah untuk yang pertama ini pakainya yang index.html, lalu kita tulisin beranda, kita kasih garis. Ini lalu ini indeks HTML tuh indeks yang kemarin ya. Href, tutup dulu jangan lupa. Href, misal ini profil. Kalau profil di sini dong. Kalau profil di sini maka kita kasih hashtag ini memanggil di dirinya sendiri, profil. Lanjut, ini jangan lupa kasih garis biar cakep. Href, artikel itu .html. Ini tugas kalian yang kemarin itu loh, yang selama perkuliahan. Ini tugas, masukkan tugas kuliah yang minggu lalu. Lanjut, href lagi, the last one yaitu buku tamu. Di sini buku tamu, lalu dikasih HR, jangan lupa BR dulu. Nah seperti ini, kita save ya. Nah pertama buatlah seperti ini. Jadi pertama IMG SRC with 100%, gambarnya akan fit di web seperti ini. Lalu ini H1 nya, ini kita kenapa dia center, karena ada di antara text center ya. Ini HR seperti biasa. Lalu ini href, kalau kita kasih href, kita klik, dia akan berpindah. Nah akan berpindah ke indeks yang kita kemarin itu untuk belajar. Coba kita back.
Nah, lalu kalau kita klik profil menggunakan ini hashtag, dia akan ke dirinya sendiri seperti itu. Lalu artikel diklik, nanti akan menuju ke tugas kalian. Kalau buku tamu, nah dia akan ke buku tamu sini. Baik. Tambah lagi, ibu mau kasih yang namanya footer. Ini ibu kasih keterangan di sini start content. Di sini di terakhir sini setelah tabel kasih keterangan end content. Nah, di sini ibu akan buat footer. Start footer and footer. Nah, di start footer ini Bu membuat tag P pakai Aligen. Ibu baca Aligen. So coba banget ya. Lalu kita kasih tag B. Masih ingat tag B untuk apa? Ya, untuk bold. Lalu tulisin copy RIGHT copyright at 2020 mahasiswa dasar komputasi. Lalu kita bikin lagi P yang lain, P aligennya right. Nah, kita kasih ahref. Nah, ahref ini kita ke halamannya dia sendiri tapi bagian atas. Ini ke atas. Nah, coba refresh dulu. Nah, ini ya, kalau ini kita klik dia akan ke atas. Tapi kita belum mempunyai yang seperti ini nih. Hashtag atas. Nah, kita harus menambahkan ya. Nah, menambahkan di bagian atas ini. Nah, di sebelum IMGSRC kita tambah A. Tapi bukan ahref. Cukup A saja. A name atas. Dan ini tidak perlu kita tutup. Save. Refresh. Nah, dia kalau kita kasih A tanpa tutup dia tidak akan terjadi apa-apa. Coba kita perbesar, zoom. Nah, kayak gini ya, kalau di zoom kan jadi kita bisa ke bawah, kita klik ke atas, nah otomatis dia ke atas sendiri. Atau kalau tidak kita zoom, kita mungkin ininya kita perkecil. Nah, seperti ini, misal lihatnya di HP ya, dari HP, ukuran HP. Oke, lalu kita klik ke atas. Nah, fungsinya dia akan ke atas sendiri. Lanjut kita akan membuat yang buku tamu. Buku tamu kita kasih seperti ini ya. Nah, caranya kita tinggal copy paste saja. Jadi, kita copy dari sini start header sampai end header. Kita copy, kita ke buku tamu. Ya, lalu pastekan di sebelum H2. Taruh sini, paste. Jangan lupa save. Ini dirapihkan. Lalu selain header dan navbar, kita juga yang footer. Nah, footer kita copy ya. Nah, kopinya di bawah form. Kita save. Mari kita refresh untuk yang di buku tamu. Nah, sekarang di buku tamu sudah ada desainnya.
dan ada yang perlu kita perbaiki guys. Nah, karena ini sudah di buku tamu, maka yang di buku tamu ini kita kasih hashtag karena ke dirinya sendiri, dan ke profil kita kasih profil.html. Save. Ini kita refresh. Coba kita klik profil. Nah, kita ke buku tamu. Ya, kita ke atas. Cakep. Tinggal beranda. Oke. Profil, artikel ibu nggak punya, buku tamu. Nah, beranda ini kalian bisa percantik ya, biar tidak seperti ini. Oke, sudah? Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Semoga paham dan bisa mengerjakan. Bye-bye.